Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gaman Mustaqim, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Cikulur, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saat ini saya sedang mengerjakan tugas modul 2.3 aksi nyata. Kita saksikan videonya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi, Pak. Salam sehat tentunya ya, salam sehat dan bahagia ya. Alhamdulillah, Pak. Oke, Bu, langsung saja. Kemarin nih Ibu IPA itu telah melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, dari pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kira-kira tujuan pembelajaran apa sih, Bu? Karena materinya adalah menyampaikan kritik yang santun, tujuan pembelajarannya itu peserta didik dapat mengevaluasi teks anekdot dari isi teks anekdot dan aspek makna tersirat. Lalu peserta didik dapat mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot itu sendiri, Pak. Dengan baik tentunya. Oh, gitu ya. Tujuan pembelajarannya ini sudah sangat jelas. Berikutnya, Bu, area mana yang Ibu capai dari pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin itu? Alhamdulillah ya Pak, area yang telah saya capai, peserta didik mampu mengikuti pembelajaran dengan baik, tentunya karena media dan model pembelajaran yang saya suguhkan. Lalu mereka antusias sampai di akhir pembelajaran. Oke, ya dari pengetahuan keterampilannya juga dinilai Iya, dari aspek pengetahuan, keterampilan, lalu sikap itu saya masukkan di dalam instrumen penilaian. Selama pembelajaran pastinya saya menilai itu, Pak. Oke, mantap. Berikutnya, Bu, strategi apa yang akan digunakan agar pembelajaran tercapai? Strateginya yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan PBL ya Pak ya, problem based learning. Karena di mana kenapa saya menggunakan metode itu, karena PBL itu yang bekerja adalah peserta didik, lebih mengacu kepada peserta didik. Makanya saya menggunakan PBL dan menggunakan LKPD yang tentunya dengan yang menarik gitu Pak, LKPD-nya. Lalu media dan bahan ajarnya juga saya suguhkan dengan yang menarik gitu. Ya, baik. Berikutnya, Bu, dari persiapan ini apakah ada yang bisa yang membantu ya dalam syutingnya itu sendiri, Bu? Gitu kan ada pengambilan gambar kan tentunya gitu. Saya mungkin butuh bantuan Bapak ya Pak ya sebagai observer. Mungkin kalau shoot video mungkin ada teman yang lain. Kalau Bapak itu sendiri sebagai observer menganalisis dan mengevaluasi tentunya ya Pak, sehingga ke depan saya bisa menjadi lebih baik saat pembelajaran gitu. Apa yang sudah tercapai dan apa yang belum, tentunya saya membutuhkan evaluasi dari observer. Kira-kira bagaimana melakukan supervisi akademik gitu untuk semacam memberikan masukan tersebut itu bagaimana, Bu? Kalau memang dirasa belum saat supervisi akademik hari ini saya belum memenuhi prasyarat yang lain, mungkin saya mengikuti pelatihan kan sekarang mah banyak ya Pak, pelatihan pembelajaran gitu, baik online ataupun offline gitu. Saya melakukan itu dan mungkin akan berkomunikasi dengan teman sejawat yang lebih berpengalaman gitu. Iya. Terakhir, Bu, sebagai kesimpulan ya dari kegiatan pembelajaran Ibu lakukan gitu, ada nggak semacam refleksinya ya sebagai bentuk kesimpulan? Setelah melakukan supervisi akademik hari ini, mungkin tindak lanjutnya yang saya akan ke depan lakukan yaitu membuat strategi atau media dan bahan ajar yang lebih menarik sehingga siswa akan terpenuhi kebutuhan pembelajarannya gitu, dan mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya tentunya. Seperti Pak. dari ajar filsafik Hajar Dewantara ya. Iya. Baik Ibu, itu sebagai penutup ya. Alhamdulillah kegiatan pra observasi kita telah selesai. Salam bahagia tentunya, Bu. Terakhir dari saya, mohon maaf apabila ada hal yang kurang. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Pimpin doanya ya ketua kelas.
Duduk siap. Siap. Siap, sebelum belajar marilah kita baca doa. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak. Lihat kiri kanannya, ada yang tidak hadir tidak? Sudah siap belajar? Sudah. Hadir semua? Hadir semua. Sudah siap ya belajar? Sudah. Oke, sebelum masuk di pembelajaran, tahu nggak kritik itu apa? Sindiran yang membangun. Lalu, tahu nggak teks anekdot? Apa teks anekdot? Teks ya? Mengandung humor. Betul sekali. Oke anak-anak, ya. Untuk kompetensi kali ini yaitu kita akan membahas santun menyampaikan kritik. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik diharapkan dapat mengevaluasi teks anekdot dari isi teks anekdot dan aspek makna tersirat. Ya, nanti kalian dibaca tuh teks anekdotnya. Apa makna tersirat dari teks anekdot yang kalian baca. Lalu yang kedua, peserta didik mampu mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot, baik tulisan maupun tulisan. Tujuan pembelajaran kali ini ya. Lalu anak-anak, ibu mau tayangkan satu video ya. Oke, kita simak baik-baik ya. Semangat ya. Baiklah, siapa yang bisa memaknai sebuah tayangan tadi? Sudah siap ya belajar? Sebelum masuk di pembelajaran, ibu mau nanya, tahu nggak kritik itu apa? Sindiran yang membangun. Apa teks anekdot? Teks ya? Mengandung humor. Betul sekali. Oke anak-anak, ya. Untuk kompetensi kali ini yaitu kita akan membahas santun menyampaikan kritik. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik diharapkan dapat mengevaluasi teks anekdot dari isi teks anekdot dan aspek makna tersirat. Ya, nanti kalian dibaca tuh teks anekdotnya. Apa makna tersirat dari teks anekdot yang kalian baca. Lalu yang kedua, peserta didik mampu mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot, baik tulisan maupun tulisan. Tujuan pembelajaran kali ini ya. Lalu anak-anak, nanti ibu akan bagikan LKPD ya. Materinya ada di LKPD. Gitu ya. Tapi sebelum ke sana, ibu mau tayangkan satu video ya. Ada yang bisa menyimpulkan ini tidak? Oke, kita simak baik-baik ya. Semangat ya. Baiklah, siapa yang bisa memaknai sebuah tayangan tadi? Ibu akan bagikan LKPD ya. Materinya ada di LKPD. Gitu ya.
Setelah kita mempelajari ini, apa yang bisa didapatkan? Boleh, Fir. Dari pembelajaran hari ini kita dapat menyimpulkan kritik itu harus ada unsur humornya biar yang dikritiki itu tidak merasa dikritiki. Harus ada pesan moralnya. Ya, betul. Baik. Terima kasih, Fir. Apakah dari pembelajaran kali ini ada materi yang tidak dipahami sama anak-anak? Paham semua? Oke, baik. Pembelajaran kali ini kita akan akhiri, tapi jangan lupa tugas individunya dikerjakan di Google Form, linknya yang akan dibagikan di grup WA-nya. Baik ya, anak-anak, bisa dikerjakan? Ya. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya dari hasil presentasi ini kita akan menyusun teks anekdot masing-masing ya. Lalu dipresentasikannya boleh dengan langsung stand up comedy atau video recording atau dengan bentuk infografis atau komik ya. Untuk pembelajaran kali ini kita tutup. Siapa yang akan memimpin doa? Ketua kelasnya boleh memimpin doa? Untuk siap. Siap. Sebelum pulang mari kita baca alhamdulillah. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, salam sehat dan bahagia tentunya ya Bu ya. Setelah saya lihat ya kemarin ya, kita melakukan praobservasi, kemudian ada pembelajaran. Nah, sekarang ada pasca observasi ya, setelah Ibu melakukan proses pembelajaran kemarin dengan anak-anak. Nah, saya sudah lihat kegiatan Ibu sebelumnya itu ya Bu ya. Nah, dari situ ada 3 diferensiasi ya Bu ya yang Ibu gunakan. Nah, kira-kira apa saja kalau boleh diceritakan Bu? Saya menggunakan 3 diferensiasi. Yang pertama yaitu diferensiasi konten, lalu yang kedua proses, yang ketiga produk. Tentunya kalau konten itu disesuaikan dengan kebutuhan siswa ya Pak ya. Dilakukan diagnostik awal dulu gitu. Dengan hasil diagnostik itu saya menggunakan beberapa diferensiasi itu. Di proses itu misalkan ada anak yang audio, saya berikannya medianya dengan bahan audio. Kalau audio visual gitu dengan audio visual, kinestetik dan visual begitu Pak. Iya, baik. Luar biasa ya Bu ya. Berikutnya nih, kira-kira kelebihan Ibu itu apa saja sih dalam hal kemarin proses pembelajarannya? Alhamdulillah ya Pak, diberikan kelebihan dapat menguasai IT mungkin ya Pak ya, karena kan memang harus disesuaikan dengan zaman sekarang tuntutannya ya Pak ya. Jadi dengan media, model gitu saya menggunakan IT. Di proses pembelajaran pun di LKPD-nya saya menggunakan barcode yang bersinggungan dengan IT itu sendiri, sehingga anak-anak bisa antusias dan menarik perhatian siswa gitu. Tidak monoton ya Pak ya, hanya mendengarkan ceramah dan lain sebagainya. Untuk media pembelajarannya juga saya menggunakan PowerPoint yang mereka bisa lihat gitu. Dengan banyaknya mereka kan senangnya ada suara, ada materinya gitu. Jadi tidak melulu kita yang menyampaikan materinya. Baik. Dari IT ya tadi yang memang Ibu punya kelebihan gitu. Nah, dalam berdiferensiasi kinestetik siswa itu apa saja Bu? Sepertinya ya Pak ya, anak kita kan sukanya kalau yang kinestetik itu bergerak ya Pak ya. Jadi itu bisa terpenuhi ketika kita setelah mereka mendengarkan media, lalu menuliskan LKPD-nya, lalu mereka dapat ceritakan bergerak menggunakan window shopping juga saya Pak di presentasinya. Jadi terpenuhi segala sesuatunya, baik yang audio, baik yang visual dan kinestetik. Kinestetik itu kan mereka misalkan menggunakan komik ya Pak ya, gitu, banyak bergeraknya daripada berpikirnya gitu Pak. Nanti ada teman yang lain yang bisa menceritakan itu dengan teks gitu sih Pak.
lebih ke situ. Baik. Nah, kira-kira Bu, kendala apa yang Ibu hadapi selama kemarin proses pembelajaran dengan siswa-siswi tersebut? Waktu mungkin ya Pak, karena kan untuk membuat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa mungkin lebih banyak waktu, dan untuk membuat LKPD itu sendiri juga harus banyak waktu ya Pak ya gitu, karena kan kita mengingat harus terpenuhi beberapa kebutuhan siswa gitu, tidak disamaratakan. Baik Bu ya, tadi waktu dan proses pembuatan LKPD. Nah, kira-kira Bu, apa yang Ibu lakukan terhadap kendala yang tadi? Mungkin di lain waktu saya akan mencoba strategi lain, atau dengan media-media yang sudah mereka biasa gitu ya Pak. Misalkan mungkin medianya ke TikTok, mereka kan sudah gandrungi itu setiap hari gitu. Jadi lebih kepada apa ya, direfleksikan mereka sukanya apa gitu di handphone itu, karena memang saya selalu bersinggungan dengan handphone. Kendalanya mungkin strateginya juga saya akan pendekatan kepada wali siswa untuk dapat menstimulus kuota gitu ya Pak ya, karena kan mereka kebetulan di sekolah saya itu kuotanya hanya kuota WM aja Pak, tidak bisa dengan aplikasi lain gitu. Untuk terpenuhinya kebutuhan mereka kan kayak kita menggunakan Quizzes gitu ya Pak, strateginya itu kan membutuhkan kuota di luar daripada WA gitu. Betul ya. Jadi memang dibebankan ke siswa juga ya kuotanya, kadang ada siswa yang kurang. Karena memang kebetulan di sekolah kita ini kan Pak belum ada jaringan yang fiber optik ya. Iya. Selama ini memang masih pemancar dia ya. Iya. Nah Bu, kira-kira dari kendala itu dan tindak lanjut yang akan dilakukan apa saja? Akan lebih banyak mengikuti pelatihan, lalu pendekatan kepada siswa, lebih banyak memotivasi siswa gitu ya Pak ya, untuk ikut pembelajaran dari awal sampai akhir itu kali Pak. Ya, kira-kira masukan untuk saya lakukan gitu ya, atau Ibu lakukan berarti ya? Bisa mengikuti berbagai pelatihan itu tadi Pak. Misalkan untuk peningkatan pembelajaran ya Pak ya, tentunya kita harus jangan berdiam diri, berhenti di zona nyaman kita. Artinya kita mau dinamis dan berkembang, mengikuti perkembangan zaman, karena kan siswa kita aja berkembang dengan mengikuti perkembangan zaman. Masa iya kita gurunya statis gitu Pak, hanya konvensional, ceramah aja gitu. Lama-lama kan mereka mencari pengetahuannya di luar daripada kita gitu, yang akhirnya salah arah gitu ya Pak gitu. Itu aja sih Pak mungkin. Baik, alhamdulillah tidak terasa ini Bu ya, kegiatan pasca observasi ini telah selesai. Insya Allah saya tunggu ya Bu, semacam progresnya ya Bu ya. Baik. Agar tentunya akan ada perubahan ke yang lebih baik tentunya. Demikian Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.